Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zail Fardan, NIM 2020-41038 dari program studi agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban hasil UAS saya. Nomor 1 yaitu jelaskan pola bentuk gabungan terkait tulisan kembali bentuk gabungan terkait di bawah ini. Dalam kaidah bahasa Indonesia, dikenal apa yang dinamakan dengan kata bentuk terkait dan penulisannya selalu digabungkan dengan kata berikut. Adikuasa yang seharusnya digabungkan menjadi adikuasa, dan selanjutnya catur tunggal menjadi catur tunggal, dwi warna menjadi dwi warna, dan ekstrakurikuler menjadi ekstrakurikuler dengan perkataannya digabung. Kontrareformasi menjadi kontrareformasi, purnawirawan menjadi purnawirawan, sabta karida menjadi sabta karida, subbagian menjadi subbagian. Selanjutnya menjelaskan nomor 2. Jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan penalaran induktif. Berikut dan sisa contohnya. Penalaran deduktif memperlakukan prinsip-prinsip umum untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan yang spesifik. Dengan contoh, 1. Semua pria memiliki 10 jari. 2. John adalah seorang pria. 3. Maka dari itu John memiliki 10 jari. Penalaran induktif yaitu memuji informasi spesifikasi yang mungkin berupa banyak potongan informasi yang spesifik. Contoh, saat ada 20 cangkir es krim di freezer, 18 dari mereka adalah rasa vanila. 3. Oleh karena itu semua cangkir es krim adalah vanila. Nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan huruf yang sesuai dengan lafaz atau disebut alih bunyi. Contohnya, saya ingin menjadi guru handal. Mereka tidak suka kue manis. Kami menghindar acara pesta ulang tahun. Transliterasi adalah penyalinan dengan mengganti huruf ke huruf lain atau dapat disebut alih. Contohnya, Raudhatul Atfal ditulis Raudhatul Atfal, ditulis Raudhatul Atfal dengan tulisan bahasa Indonesia. Nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini perbaiki jika menurut Anda masih salah penulisannya. Program usaha. Tahap persiapan program. Penerimaan warga belajar, pemilih penyelenggaraan, pemilih ketua kejar usaha, musyawarah ditunjuk. Nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut. Jika masih salah, menulisannya segera diperbaiki. Gelar yang diperoleh dituliskan sebelum atau setelah nama lengkap seorang. Setiap gelar yang ditulis harus menggunakan tanda titik untuk menghubungkan huruf yang satu dengan yang lainnya. Jika gelar ditulis setelah nama harus ada koma. Untuk memisahkan jika seorang mempunyai gelar lebih dari satu, maka cara penulisannya adalah masing-masing gelar ditulis dipisah dengan koma. Contohnya, Bayu Aharini SS. Bayu Maharani, S. RM Pratama M. Yang benar adalah Pratama, RM R.M, M.M. Dr. Drs Muhammad Kanzunidin MPD. Yang benar adalah Dr. Drs Muhammad Kanzunidin MPD. Selanjutnya Prof. Dr. Ahmad Udin Muha MPD. Yang benar adalah Profesor Dr. Ahmad Udin Nuha MPD. Nomor 6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikut contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dengan dialog. Contoh, menurut saya, seperti bagaimana Bu. Jadi simpulnya, oh sudah saatnya istirahat. Tanda siku dipakai mengapit huruf kata atau kelompok kata. Contoh, Budi adalah
terajin di kelas itu berikan budi anak yang paling rajin di kelasnya. Tanda kurung tanda baca yang digunakan secara berpasangan untuk memisahkan secara berpasangan. Contoh, Amir bekerja di salah satu LSM, lembaga swadaya masyarakat yang didalami dalam kurung. Nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generasi, analogi, dan hubungan sebab akibat kausa. Silakan jelaskan satu persatu. Generasi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas jumlah gejala dan sifat-sifat tertentu. Contohnya, Ibu Tuti adalah pemilik indikos yang kini sudah aku sewa. Sebutan untuk wanita yang lebih tua. Analogi adalah penalaran dengan cara membandingkan dua hal yang banyak mengandung persamaan. Contoh, tubuhnya pendek seperti bonsai. Sebab akibat adalah proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling terhubungan. Contohnya, perut berdeskan karena ketika merampok siang tadi. Nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme dan berikan contohnya. Silogisme adalah suatu pengambilan kesimpulan dari dua macam keputusan yang mengandung unsur yang sama. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan sistem konjungsi, berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah berhubungan antar kata, antar rasa, antar kausa, dan antar kalimat. Konjungsi korelatif digunakan untuk dua kata frasa klausa dengan contoh baik sekarang maupun nanti. Konjungsi subordinatif menghubungkan dua kata frasa klausa, contoh pengadian sekitarnya seandainya. Konjungsi koordinator adalah konjungsi korelatif berdaya konsumsi kreatif digunakan pada klausa, contoh tetapi atau. 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persual, jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut dan berikan contohnya. Wacana narasi adalah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan, mengisahkan suatu kejadian. Contoh, Doni terlambat di sekolah hari ini karena bangun kesiangan. Wacana deskripsi adalah satuan jenis wacana yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan. Contoh, kegiatan sekolah demikian padatnya, setiap hari aku masuk pukul 7.00 agar tidak terlambat. Wacana eksposisi adalah satuan jenis wacana yang memerlukan atau menjelaskan secara rinci. Contohnya, jatuhnya pesawat berkapasitas 266 penumpang Airbus A300-600 merupakan peristiwa kedua bagi merek Amerika Airlines. Wacana argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mengaruhi sikap. Contohnya, menurut Iskandar sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulus ML langsung SMA. Wacana persual adalah suatu revisi verbal yang ditujukan meyakinkan. Contoh, marilah kita membuang sampah agar kita hidup lebih nyaman. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata dalam presentasi kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.